Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Della Sulistiawati di Katalk episode 26. Dan kali ini saya akan sharing tentang Bedroom Interior 101 atau lebih jelasnya lagi tentang gaya-gaya interior pada desain kamar mandi. Nah, mari kita mulai ya. Yang pertama adalah gaya tradisional atau klasik. Gaya tradisional atau klasik ini merupakan gaya pertama yang dikenal oleh orang-orang karena pada saat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja. Gaya ini dibawa dari Eropa dengan ciri seperti adanya perabotan mewah, aksesoris yang berlimpah, dan adanya karakter tekstur seperti penggunaan wallpaper yang bercorak, karpet bulu, dan sebagainya. Nah, jika dilihat dari gambar ini, bathtub berada di sebuah ruangan dengan adanya sofa dan pernak-pernik lainnya seperti pot bunga, lampu, juga berada di depan perapian. Lalu gaya yang kedua adalah gaya mid-century. Dengan tidak begitu banyaknya orang yang mengadopsi gaya klasik karena dinilai terlalu mewah, lahirlah gaya mid-century di tahun 50-60-an dengan membawa elemen-elemen yang minimal. Gaya ini mengupas bentuk-bentuk natural atau organik seperti telur dan menggunakan material yang simpel. Gaya mid-century ini juga mencoba untuk menggabungkan antara ruang luar dan ruang dalam, seperti bisa dilihat di gambar bahwa terdapatnya rak-rak untuk penyimpanan handuk di dalam kamar mandi. Gaya mid-century ini juga dikenal dengan perpaduan warna dark, bold, dan warna emas. Lalu selanjutnya ada gaya yang bernama Skandinavian. Mirip seperti mid-century, gaya Skandinavia juga merupakan gaya yang simpel dan minimalis yang berasal dari negara-negara di Eropa Utara. Karakteristik utamanya adalah banyaknya penggunaan warna putih yang dipadu dengan elemen natural seperti kayu dan besi pada furniturnya. Gaya Skandinavian ini biasanya dipadukan dengan pencahayaan alami, serta interior monokrom dan furniture yang sifatnya fungsional. Lalu kemudian ada gaya yang namanya shabby chic. Gaya shabby chic ini merupakan hasil dari perkawinan molding-molding yang berada di gaya klasik dengan material simple pada mid-century. Perbedaan gaya shabby chic dengan gaya-gaya lainnya adalah dari tone warnanya yang lebih feminim, karena shabby chic ini banyak menggunakan warna putih dan pastel. Kemudian gaya selanjutnya adalah gaya coastal atau Hampton. Sama seperti shabby chic, coastal atau Hampton juga merupakan perkawinan dari klasik dan mid-century, namun berbeda dalam palet warnanya. Untuk coastal lebih banyak menggunakan warna biru atau hijau dan dipadukan dengan putih atau krem yang terinspirasi dari pantai. Kemudian selanjutnya ada gaya yang bernama gaya minimalis. Setelah mid-century dan Skandinavia yang cukup simpel, pada tahun 1970 lahir juga gaya minimalis yang lebih simpel lagi namun lebih modern. Gaya minimalis menggunakan warna yang bersih dan netral, dan furniture yang simpel serta tidak ada aksesoris atau dekorasi tambahan lagi pada ruangan. Gaya minimalis mengutamakan fungsi dan kebersihan. Kemudian ada gaya yang bernama industrial. Sama seperti minimalis, gaya industrial juga berusaha mengutamakan fungsi. Gaya ini terinspirasi oleh gudang dengan ciri khas menggunakan elemen yang unfinished dan kasar seperti material industrial. Misalnya besi, baja, exposed brick, dan kayu. Seperti kita tahu bahwa material-material industrial itu sangatlah jarang jika dilihat di dalam interior kamar mandi. Tetapi kembali lagi ke tujuan utamanya yaitu fungsi, maka sebetulnya material industrial ini sudah memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh interior kamar mandi. Kemudian ada gaya rustic. Sama seperti industrial, gaya rustic menggunakan elemen unfinished tetapi lebih natural seperti batu dan kayu. Jadi perbedaannya industrial dan rustic, jika industrial memakai material khas dari industri, sedangkan rustic menggunakan material yang sifatnya lebih nature. Lalu pada tahun 1980 dikenal gaya Memphis. Gaya Memphis merupakan sebuah desain movement
yang dimulai di Italia sebagai reaksi dari gaya mid-century dan minimalis yang dianggap membosankan karena hanya menonjolkan garis dan jujur terhadap struktur. Maka dari itu, gaya Memphis ingin membawa sesuatu yang radikal namun ceria. Gaya ini diinspirasi dari figur geometri pada Art Deco dan color palette pada masa pop art untuk menghasilkan gaya yang sifatnya tidak biasa. Fitur-fitur pada gaya Memphis ini terlihat dari material terrazzo yang biasanya ditemukan di lantai, sekarang bisa ditemukan di tempat lain seperti di dinding, di meja, di lampu, lalu adanya bentuk-bentuk geometri yang tidak biasa seperti bentuk bakteri, dan penggunaan warna-warna yang terang dan ceria. Lalu selanjutnya ada gaya yang bernama Bohemian. Mirip dengan gaya Memphis yang ingin membawa estetika dan suasana yang berbeda, gaya boho atau Bohemian berupaya membawa gaya yang bebas dengan tidak banyak aturan, yang penting sesuai dengan keinginan. Gaya ini cukup populer aplikasinya untuk desain rumah dan fashion. Lalu selanjutnya ada gaya modern. Gaya modern juga membawa karakter yang bersih, warna yang simpel, dan banyak penekanan pada garis. Material yang digunakan pada gaya ini lebih modern daripada gaya-gaya sebelumnya, yaitu seperti material metal, kaca, dan baja. Simplicity pada gaya modern teraplikasi pada seluruh elemen ruang dari mulai furniturnya sampai ke pencahayaan buatan. Selanjutnya ada gaya yang bernama Hollywood Glam. Hollywood Glam menikahkan antara klasik dan modern, sehingga gaya ini ingin terlihat paling mewah, paling dramatik, dan cocok untuk pengguna yang menginginkan pengakuan dari sekitarnya. Untuk palet warna Hollywood Glam biasanya digunakan warna-warna yang bold seperti ungu, merah, shocking pink, dan sebagainya. Yang terakhir ada gaya kontemporer. Modern dan kontemporer itu merupakan gaya yang saling overlap. Ketika ada yang lebih baru lagi, maka dia akan menjadi yang kontemporer. Desain kontemporer ini sangat erat dengan lokasi dan waktu. Gaya ini memiliki interpretasi yang lebih mengalir dan bisa mewakili sense yang tidak terjawab pada gaya interior sebelumnya. Gaya ini juga berani membawa bentuk-bentuk baru, seperti adanya elemen dan bentuk gelombang atau adanya permainan cahaya di dalam interior ruangan. Dari berbagai gaya yang sudah dibahas tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa desain interior itu lebih dari sekedar pengembangan ruang atau bentuk permukaan dalam arsitektur. Kritik dan praktek desain interior itu memerlukan teori-teori pemahaman melalui analogi, gagasan, dan tradisi. Hal ini membantu menjelaskan bahwa beberapa gaya boleh digabung, boleh dikurangi untuk mendapatkan atau menyusun konsep yang ingin disampaikan oleh desain interior. Nah, terima kasih sudah menonton Katalog episode ini. Sampai ketemu di Katalog berikutnya.